kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada usia, ketika dia sudah mencapai usia 10 tahun tersebut, ibunya yang mulia membawanya ke Madinah. Untuk apa, wahai ibu-ibu? Untuk apa ibunya Asy-Syafi'i membawa dia ke Madinah? Apakah karena susahnya hidup di Mekah lalu berharap di Madinah mudah-mudahan ada celah-celah kehidupan, pintu-pintu rizki baru, dia bisa mendapat nafkah dan usaha di sana? Tidak. Ibunya bukan memikirkan itu. Karena ibunya mengerti dan paham bahwa ketika itu ulama besar, ahli hadis besar di dunia ketika itu ada di Madinah, yaitu Imam Malik, imam besar kaum muslimin hari itu. Dan dia ingin anaknya meneguk ilmu langsung dari sang imam. Oleh karena itu, ditetapkannya lah untuk pindah ke kota Madinah, menempuh padang pasir yang jauh, hanya berdua dengan anaknya, dengan bekal yang terbatas, minim, tetapi semangat sepenuhnya, tekad yang menjulang tinggi, harapan dan cita-cita agar anaknya tersebut berhasil menjadi manusia yang bermanfaat dunia dan di akhirat. Wanita yang berada di puncak kebebasan, seorang wanita sendiri, tidak ada suaminya, tidak ada siapa-siapa, dia bebas mau berbuat apa saja. Tidak seperti wanita sekarang ketika dia bebas, suaminya tidak di rumah, padahal dia masih punya suami. Kesempatan bagi dia untuk keluyuran kemana-mana. Apalagi kalau sudah tidak punya suami. Tetapi ibunya Imam Asy-Syafi'i seorang wanita yang memiliki pikiran yang jernih, akal yang sehat, agama yang kuat, sehingga walaupun dia seorang wanita yang bebas, tidak terikat dengan apa-apa, tetapi dia terikat dengan agamanya, terikat dengan amanah dan tanggung jawab yang ada di pundaknya. Dia tempuh padang pasir tersebut, yang gersang tersebut, untuk mengantar anaknya bertemu dengan Imam Malik. Bahkan tidak cukup itu saja, wahai saudara-saudariku. Tidak cukup itu saja, ibunya pergi menemui gubernur Mekah. Untuk apa? Minta surat pengantar. Karena dia khawatir anaknya ini masih kecil, 10 tahun, nanti ditolak oleh Imam Malik. Lalu dia datang kepada gubernur Mekah dan menceritakan kondisi dan keadaannya. Dia ingin ada surat pengantar dari gubernur Mekah agar nanti Imam Asy-Syafi'i diurus di sana oleh Imam Malik, diperhatikan, dijaga dan diajarkan ilmu. Dan gubernur Mekah ketika itu dari Quraisy juga, dari Bani Muttalib juga, masih paman-pamannya. Ini usaha seorang ibu. Akhirnya dibuatlah surat pengantar. Lalu diberikan kepada Imam Asy-Syafi'i. Berangkatlah dia dengan ibunya ke Madinah. Sampai di kota Madinah, mereka datang kepada gubernur Madinah. Ibu dan anak tersebut menemui gubernur Madinah dan menyampaikan surat dari gubernur Mekah tersebut. Apa kata gubernur Madinah ketika itu kepada Imam Asy-Syafi'i? Ya fata, inna mashyi min jawfi Makkah ila jawfil Madinah hafiyan rahilan ahwan alayya min al-mashyi ila babi Malik. Hai bocah, kalau aku berjalan dari Mekah ke Madinah, berjalan kaki, telanjang kaki, itu lebih ringan bagiku daripada pergi ke pintu rumah Imam Malik. Gubernur takut bertemu dengan Imam Malik. Ulama mana di zaman sekarang yang seperti itu? Imam Malik tidak punya massa, tidak punya pengawal, tidak punya organisasi, tidak punya pasukan siap mati, tidak. Dia sendiri di rumahnya dengan anak istrinya saja. Tapi gubernur takut untuk pergi ke pintu rumahnya. Sampai-sampai dia berkata kepada Imam Syafi'i, gubernur Madinah itu, kalau saya berjalan dari Mekah sampai ke Madinah berjalan kaki dengan telanjang kaki tanpa alas kaki, itu lebih mudah dan lebih ringan bagiku daripada pergi berjalan ke rumah Imam Malik. Karena ulama dahulu tulus, ikhlas dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah, sehingga makhluk-makhluk pun takut kepada mereka. Apa kata beliau? Kata gubernur tersebut melanjutkan, "Falatu arzulla hatta akhifa ala babi."
dan aku tidak melihat kehinaan, sehingga berdiri di depan pintunya. Ahlul dunia merasa rendah, merasa hina di depan ahlul hadis, di depan ulama. Subhanallah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah, karamah. Lihat. Dahulu kita sudah ceritakan sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid saja di depan Imam Malik itu duduk di atas tanah dia. Saking segannya mereka kepada sang imam. Jangankan gubernur, khalifah saja seperti itu. Kenapa gubernur tersebut berkata demikian? Karena Imam Malik tidak pandang bulu. Yang mulia baginya adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun di hadapannya sama. Dia tidak pernah membungkukkan badannya untuk para pejabat. Dia tidak pernah menengadahkan tangannya kepada mereka. Dia hanya membungkukkan badannya kepada Allah, menengadahkan tangannya saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk melecehkan dan merendahkan.